Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah ya guys ya. Oke, perkenalkan gue Ajay, gue netizen yang suka ngebahas bola. Salam sepak bola ya guys ya. Oke, jadi menu utama kita di video kali ini adalah rumor tentang naturalisasi striker baru keturunan timnas Indonesia yang sudah ramai sekali ya 2 minggu terakhir ya. Gue udah mengikuti sebenarnya 2 minggu terakhir, tapi gue tuh tidak terlalu yakin sebenarnya kalau dia ini bisa menjadi andalan di timnas Indonesia. Tapi kemarin Mas Yusa sendiri bahkan sudah menginterview dia, dan dia juga sebenarnya sudah mendapat panggilan ternyata dari Mas Fardi Bahdim. Berarti memang pemain ini diproyeksikan dilirik ya oleh timnas Indonesia. Jadi mari kita bahas tentang calon striker timnas Indonesia ini, dimana namanya adalah Denzen Bergen ya, dimana dia sudah melakukan interview kemarin dengan Mas Yusa Nugraha, dimana dia mengaku memang sudah mendapat panggilan. Tapi ada satu bisa gue bilang apa ya, satu pernyataan yang menarik, kalau keluarga besar dari ibunya ternyata adalah keluarga Depok ya. Tapi katanya nenek kakeknya ini lahirnya di Belanda. Jadi bukan nenek dia yang lahir di Indonesia, tapi adik neneknya, kakek neneknya, atau kakeknya kalau nggak salah. Gue lupa dah, dia bisa bilangnya opa apa oma gitu kemarin, lupa gue. Jadi opa atau omanya itu ternyata lahirnya di Belanda. Jadi gue meragukan dia eligible atau enggak. Jadi nggak tahu ya ntar hitung-hitungannya kayak gimana. Tapi kalaupun dia eligible ya lumayan bagus ya untuk timnas Indonesia. Oke. Jadi Denzen Bergen ini berusia 23 tahun sekarang ya. Berusia 23 tahun dan sekarang dia bermain di VVV Venlo ya, VVV Venlo di Keken divisi, Eerste divisi atau divisi 2-nya Liga Belanda ya, satu liga dengan Ivar Jenner, dimana dia musim ini, pertengahan musim ini sudah bermain 6 kali ya, 6 kali menciptakan 1 assist kalau nggak salah ya. Oke, jadi karir dari Denzen Bergen ini lebih banyak dihabiskan di tim usia muda ya, jadi dia baru mencicipi senior di musim ini bersama FC Dordrecht ya. Awalnya dia di FC Dordrecht dikontrak 1 tahun, kemudian di pertengahan musim dia dipindah ke VVV Venlo ya, VVV Venlo, dan total bersama Dordrecht dan VVV Venlo dia menciptakan 3 gol dan 4 assist untuk kedua tim tersebut. Oke, jadi gue mau menampilkan ability ya, menampilkan ability dari Denzen Bergen. Sekali lagi ini database-nya dari Football Manager ya, database-nya ini dari Football Manager, jadi tidak 100% akurat, tapi gue bisa pastikan bisa menjadi parameter karena tidak akan jauh dari ini ya, tidak akan jauh dari ini. Oke. Jadi ini adalah ability dari Denzen Bergen per 2025, dimana dia punya current ability 88. 88 itu ini, kalau kita bandingkan dengan pemain timnas Indonesia yang lain, Jai Itzes itu 130-an, Kevin Dix 120-an, Ole Romani 120-an juga ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Ole Romani dia agak jauh ya, 88 dengan 120-an itu agak jauh gitu kualitasnya. Jadi 88 itu bahkan bisa gue bilang sedikit di bawah Marcelino. Jadi this guy ini kayak selevel sama Strike ya, kurang lebih selevel sama Strike. Jadi
kita tidak bisa terlalu mengharapkan dia bisa menggendong timnas di level Asia, tetapi untuk pelapis mungkin bisa ya. Pelapis mungkin bisa karena dia punya tinggi badan dan memang karakternya striker banget. Gitu ya, karakternya itu striker banget. Bisa gue bilang dia sedikit lebih baik dibanding Sananta lah. Sedikit, tapi ya dia selevel strike kurang lebih. Strike itu kan 90-an ya, 90-an. Dia 88 dan current ability-nya 92 dengan potential ability 90 sampai 120. Artinya potensi terbaiknya ini 120. Dia bisa aja menyentuh level Ola Romani, tetapi kalau karirnya lancar, tidak terbuntang-banting atau tidak terkendala cedera segala macam gitu ya. Jadi secara level ya gue nggak bisa bilang dia bisa menggendong timnas Indonesia, tapi untuk sub kayak strike gitu ya, kayak untuk sub atau untuk pemain pengganti gitu ya, itu bisa-bisa aja gitu ya. Gitu. Jadi kenapa dia tuh potential ability-nya itu sedikit ya, cuman sedikit di atas dari kemampuannya sekarang, karena this guy sudah berusia 23 tahun dan tahun ini dia berusia 24 tahun. Jadi perkembangan karirnya itu tidak akan jauh lagi. Beda kalau dia masih 20-an, 19 gitu ya, 19 tahun, 20 tahun, itu perkembangan karirnya masih jauh lah. Tapi karena dia sudah berusia 23 tahun, ya ibaratnya dia udah bukan racing star lagi hitungannya, tapi hitungannya udah pemain senior. Hitungannya udah pemain senior gitu. Jadi I'm so sorry ya, untuk level sekarang untuk menggendong timnas Indonesia gue rasa sulit sih pemain ini gitu. Ya dengan kemampuannya yang sekarang. Jadi dia bisa menjadi salah satu opsi, hanya aja kalau untuk starter ya, kalau untuk memang menggendong timnas Indonesia ya susah untuk gua ya, agak susah gitu. Jadi ini adalah posisi dari Dan Zandbergen, dimana dia posisinya striker ya, striker banget gitu ya, 20. Kemudian dia juga bisa bermain di kanan atau kiri. Dia punya 12 di kanan dan 15 di tengah, di belakang striker nomor 10 ya. Nomor 10 dia punya nilai 15 dan attacking midfield kiri atau sayap kiri dia punya nilai 12. Sisanya adalah 0 ya. Artinya dia memang pure pemain depan, posisi aslinya striker gitu ya. Dia bisa main di kanan, di kiri. Terus kemudian nomor 10-nya juga lumayan bagus gitu ya. Jadi segini kurang lebih kekuatan Dan Zandbergen gitu ya. Jadi nggak akan terlalu jauh dari ini, trust me, nggak akan terlalu jauh dari ini. Levelnya itu kalau gua bisa nilai sekelas Nguyen Xuan Son-nya Vietnam. Nguyen Xuan Son Vietnam, kalian tahu kan, striker naturalisasinya Vietnam. Nah, kurang lebih segitulah Nguyen Xuan Son-nya Vietnam. Sedikit di bawah Xuan Son. Xuan Son kan 90-an ya. Nguyen Xuan Son-nya Vietnam itu 90-an. Ya, 90-an. Dia 88, potensialnya 90. Kalau lancar dia bisa sampai 100 gitu ya. Tapi ya 90-an dia kurang lebih. Jadi mungkin tidak akan bisa menyentuh levelnya Ola Romani. Tapi untuk sekedar sub kayak strike, opsi ibaratnya kalau misalkan Romani cedera atau gimana gitu ya, nah dia bisa-bisa aja menggantikan gitu ya, tapi hanya untuk salah satu squad player aja. Jadi levelnya itu squad player di levelan timnas Indonesia. Jadi bukan important player atau bukan pemain bintang. Bukan pemain bintang yang bisa diandalkan. Tapi salah satu squad player yang sewaktu-waktu bisa mengisi kekosongan. Jadi levelnya tuh ada di situ pemain ini. Gitu ya, dan dia katanya sudah deal di Rick. Kita tidak tahu ya akan berjalan sampai mana proses ini ya. Kalau dia didatangkan akan menjadi salah satu opsi yang bagus juga gitu ya. Ditambah nanti kan ada Mario Zylstra juga ya. Mario Zylstra juga kan sekarang lagi diupayakan gitu ya, sehingga nanti opsi striker menjadi banyak gitu ya, dan mudah-mudahan muncul juga dari Liga 1 ya striker lain. Kan sekarang yang rutin ke timnas itu kan Sananta ya, Sananta. Kemudian sisanya kan masih
tidak dipanggil atau enggak gitu ya, kayak Hoki, Bagaskara itu kan masih tidak dipanggil, dan so far masih Sananta yang rutin mengisi pos di striker ya. Dan kalau kehadiran dua pemain ini, Zylstra dan Zinbergen, mungkin akan menambah lagi opsi kalau misalkan ada yang cedera. Paling itu aja guys, kurang lebih sekilas tentang pemain ini ya. Jadi mudah-mudahan ya, gue berharap kalau dia ketika dia masuk ke timnas Indonesia, dia punya karir yang lebih bagus dari sekarang, sehingga dia bisa menyentuh potensial ability yang sampai 120. Dan kalau dia menyentuh potensial terbaiknya yang 120 itu, ya dia bisa selevel oleh Romani. Kayak gitu guys, kurang lebih kalau pemain ini. See you di video selanjutnya guys ya. Bye.